Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat keluarganya, para sahabat dan juga umatnya, termasuk kita di dalamnya yang menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu dosen kami Bapak Haryadi selaku dosen filsafat, saya Marina dari kelas semester 3 Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta ingin menyampaikan tugas filsafat UTS dalam materi hakikat manusia dan alam semesta menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di dalam alam raya ini. Hal itu telah diungkapkan oleh Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai makhluk Allah dan ciptaan yang paling sempurna, manusia tentunya memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Perbedaan itulah yang menjadikan ikon tersendiri sehingga dia disebut sebagai manusia. Al-Quran telah memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai susunan, struktur, karakter yang semua itu membentuk suatu konsep utuh tentang manusia dengan jeli dan cermat jika kita mau meneliti dan mendalami pesan-pesan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia begitu saja kemudian membiarkan tidak bertempat tinggal. Dia memberikan kepada manusia suatu tempat yang dapat dihuni untuk melestarikan diri dan berkembang biak. Maka dari itu Allah menjadikan bumi sebagai hunian dan tempat tinggal bagi makhluk hidup yang satu ini lebih luas lagi. Allah menciptakan alam semesta ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan manusia semata. Al-Quran telah memberikan sinyalemen melalui ayat-ayatnya tentang konsep dan alam semesta ini. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia. Yang pertama adalah basyar, bahwa manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua adalah al-ihsan, bahwa manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Yang ketiga adalah al-annas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Dalam artinya dalam pengembangan tugas pengabdian manusia diberikan peran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada manusia yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Selain itu, alam semesta juga merupakan mediasi bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berproses melalui pendidikan. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30 dengan artinya yaitu, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Dalam kesimpulannya, selain manusia, Allah juga menciptakan alam raya yang tak terhingga. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya agar menjadi tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri. Tanggung jawab tersebut yang harus dipikul oleh manusia, karena hanya dialah yang mendapatkan taklif itu, dan karena hanya dialah yang satu-satunya makhluk yang dapat mengemban amanah itu dengan baik dengan bekal tuntunan dari Allah. Secara ontologis juga alam raya ini diciptakan dengan sifatnya yang pasif dan reseptif. Ia hanya tunduk pada perintah Tuhan dan dalam aspek-aspek tertentu perbuatan dan tindakan manusia. Karena itu Allah menciptakan alam raya ini sebagai media manusia dalam mengejawahkan makna kekhalifahannya dan harus dirawat dan dijaga secara seimbang agar tidak menjadi bencana bagi manusia itu sendiri. Hubungan antara manusia dan alam ini sejatinya bersifat alternatif, dan itu merupakan relasi yang ideal antara keduanya. Manusia sebagai makhluk aktif dan bertanggung jawab harus mampu mengoptimalkan alam raya ini untuk meraih kemakmuran dan kebaikan umat manusia. Hanya saja dalam konteks pembangunan terutama infrastruktur, akses negatif dari pengejawaban makna khalifah ini tidak dapat dihindari, sehingga sedikit banyak relasi yang bersifat negatif antara manusia dan alam pasti akan terjadi. Untuk itu, dalam mengejawabkan makna khalifah dalam membangun, perlu dilakukan kajian mendalam terkait ekses negatifnya, tujuannya agar kerusakan tidak terjadi secara luas dan bisa ditanggulangi dengan menyeimbangkan kembali ekosistem secara berkala dan berkelanjutan. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena sebagai saya makhluk insan biasa masih banyak kekurangannya dan masih banyak yang harus dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.